Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Yeni Kurniawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik. Perkenalkan, nama saya Yunita Ardianti. Di sini saya akan membahas unsur non-logam golongan 8A dan senyawanya, yaitu unsur argon. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu sejarah gas argon, sifat-sifat unsur argon, manfaat gas argon dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh senyawa argon. Nah, sejarah gas argon. Jadi, argon adalah suatu unsur kimia yang disimbolkan dengan huruf AR. Argon mempunyai nomor atom 18 dan merupakan unsur ketiga dari golongan 8A pada tabel periodik. Nah, unsur argon pertama kali itu ditemukan oleh seorang ahli kimia Inggris bernama William Ramsay pada tahun 1894. William Ramsay ini mengidentifikasikan zat baru yang terdapat dalam udara. Sampel udara yang sudah diketahui mengandung nitrogen dan oksigen dan juga karbon dioksida dipisahkan. Ternyata dari hasil pemisahan ini masih tersisa suatu gas yang tidak reaktif. Nah, gas tersebut tidak dapat bereaksi dengan zat-zat lain sehingga dinamakan argon. Nah, argon ini berasal dari bahasa Yunani yaitu argonsyang yang berarti malas. Gas argon merupakan gas mulia yang dapat larut di dalam air seperti halnya gas oksigen. Nah, yang materi kedua yaitu sifat-sifat unsur argon. Nah, jadi beberapa sifat unsur argon yaitu yang pertama, gas argon ini sangat stabil dan sukar untuk bereaksi. Yang kedua, gas argon ini tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak beracun. Yang ketiga, gas argon ini lebih mudah mengion. Yang keempat, gas argon memiliki sifat penghantar panas yang rendah. Selanjutnya yaitu manfaat gas argon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaat gas argon dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, gas argon sebagai pelindung dalam proses pengelasan. Jadi, pada proses pengelasan, gas yang digunakan adalah gas argon karena sifat gas argon ini yang stabil dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Dalam proses pengelasan ini, percikan api dihasilkan dari daya listrik ketika proses dilakukan. Gas argon ini berperan untuk melindungi pekerja dari cipratan bunga api atau unsur-unsur yang tidak diinginkan yang dihasilkan dari proses mengelas. Jadi, sifat dasar argon ini tidak bereaksi terhadap panas, maka inilah yang membuat gas ini digunakan. Nah, manfaat yang kedua yaitu pemanfaatan argon dalam bidang industri. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa gas argon digunakan juga dalam bidang industri, salah satunya adalah pada industri besi dan baja. Nah, pada peleburan baja, argon cair itu digunakan untuk menghindari terjadinya proses oksidasi. Selain itu, gas argon ini juga digunakan untuk memperkuat struktur baja ketika dalam proses pemanasan yang berlangsung. Nah, argon dapat mengurangi jumlah karbon yang terdapat di dalam baja, terutama ketika dipanaskan. Pada kendaraan mobil, argon ini digunakan sebagai gas pengisi untuk ban untuk membantu performa yang lebih baik. Nah, manfaat gas argon yang ketiga yaitu dalam dunia kedokteran. Nah, jadi penggunaan argon ini memiliki peran penting sebagai gas pelindung pada alat-alat kedokteran. Dalam hal mengobati penyakit, argon memiliki perannya tersendiri dengan penyakit yang mematikan yaitu kanker.
Nah, argon ini digunakan sebagai media untuk membunuh sel kanker. Gas argon itu disuntikkan atau disemprotkan langsung pada sel kanker tersebut, sehingga sel-sel kanker tersebut membeku dan perlahan akan mati. Nah, argon juga digunakan sebagai laser dalam dunia medis yang disebut dengan laser argon. Nah, berikutnya yaitu contoh senyawa argon. Jadi contoh senyawa argon ini adalah argon hidrofluorida atau HARF. Nah, hidrofluorida ini merupakan suatu senyawa setengah stabil dari argon dengan hidrogen dan fluorin. Jadi dengan reaksi AR tambah H tambah F itu menghasilkan HARF. Nah, senyawa ini itu ditemukan dan dibuat melalui riset dan penelitian. Meskipun pada keadaan setengah netral, namun senyawa HARF ini keberadaannya terbatas. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.